Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selamat dan salam sejahtera yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Sekolah Pak Ahmad. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 9 Tebing Tinggi. Perkenalkan, saya Ibtu Tomson Simanjuntak, angkatan itu SHMH, jabatan sehari-hari di Polres Tebing Tinggi, Kabupaten Abis Kabupaten di bawahnya Kasat Reskrim. Jadi adik-adik, kalau bagian ada yang bermasalah ke kita dulu prosesnya, ya. Yang pertama, selaku umat beragama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sampai saat ini kita bisa diberi kehidupan, orang tua sehat, keluarga sehat, adik atau kakak sehat, sehingga kita bisa sekolah. Kalau orang tua sakit atau adik ada yang sakit, mungkin permisi untuk tidak sekolah, ya. Makanya jadi kita tiap hari harus beribadah, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama, ya, adik-adik, ya. Yang selanjutnya kita akan membacakan pesan dari Pak Kasat Reskrim, sebenarnya beliau. Hanya saja kita disampaikan untuk menyampaikan ini. Yang pertama, adik-adik, sekarang sudah presidennya Pak Prabowo, wakilnya Pak Gibran, ya. Beliau itu punya program, ya. Programnya ada ketahanan pangan. Adik-adik mungkin harus tahu, ya. Mungkin nanti ujiannya dibuat Bapak Ibu guru, ada yang namanya program ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ya, ada lahan yang di rumah adik-adik, mungkin ini kan banyak orang tuanya pengusaha sawit, lahannya lebar, ya, itu dimanfaatkan, ya. Suruh Bapak atau kita sendiri untuk nanam jagung boleh, ya, tanam ubi, itu, ya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua itu masalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu di Polri, di polisi, ya. Di penegakan hukumnya itu ada yang namanya judi online, ya. Judi online itu main slot. Siapa sini yang main slot? Gak ada, ya. Nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu guru atau Bu Gultom nanti yang paling real sama adik-adik, ya. Nanti biar dirazia, nanti siapa yang ada di handphonenya apa main slot nggak boleh, ya, adik-adik, ya. Ya, sekarang itu polisi menangkapi, sekarang ditangkap itu yang namanya main slot itu ditangkapi, ya. Oke, paham, ya. Yang kedua, masalah narkoba. Masalah narkoba, ya. Kami sampaikan kepada adik-adik kami, jangan sampai jadi korban, apalagi sampai dengan yang lebih tingginya, ya. Jangan sampai, artinya kalau begitu bagaimana menghindarinya, ya. Jangan bergaul bebas, ya. Jangan kemana-kemana, disuruh orang tua pulang, suruh guru pulang, waktunya pulang, ya, adik-adik, ya. Yang ketiga itu ada masalah judi online, ada narkoba, ada korupsi, ya. Korupsi bagaimana, Pak? Kan belum bisa korupsi. Awalnya dari sekarang inilah. Bagaimana kita tidak melakukan korupsi? Kalau adik-adik nanti di naik kereta di lampu merah itu, lampunya masih merah, adik-adik terobos atau nggak pakai helm, itu awal daripada korupsi itu sekarang. Berarti adik-adik melanggar, tidak mematuhi peraturan, ya. Nanti naik kereta bonceng 3 nggak pakai helm. Suatu saat nanti adik-adik jadi pejabat akan melanggar peraturan. Nah, itu. Jadi makanya dari sekarang dikasih tahu kalau semuanya peraturan seperti yang tadi diucapkan janji siswa itu, di situ semua sudah mencakup semua, ya. Jangan lupa, Pak, kami tidak korupsi, ya. Dari sekarang kami kasih tahu. Kalau melanggar aturan, nanti adik-adik punya jabatan, punya kedudukan, pasti akan
melanggar aturan. Kalau mulai dari sekarang tidak ditanam disiplin. Itu ya adik-adik yang untuk program pemerintah. Kemudian untuk nanti sampaikan kepada orang tua untuk pemilu kita tanggal berapa? Pilkada 27 ya, 27 November. Nanti adik-adik kan belum memilih. Nanti kalau waktunya tanggal 27 akan orang tua sama atau abang yang sudah bisa memilih tuh berangkat untuk memilih, memberikan hak suaranya, ya adik-adik ya. Oke, itu yang apa? Kemudian yang keempat itu masalah handphone, ya. Siapa sini makan sambil tengok handphone? Semua ya, sama. Anak kita juga di rumah gitu, tapi langsung kita ambil handphonenya. Kalau waktunya makan, waktunya belajar. Waktu belajar tuh megang handphone. Kenapa? Alasannya pelajarannya dari handphone, ya. Makanya bijaklah anak-anak kami itu menggunakan handphone, ya. Kemudian yang selanjutnya masalah geng motor. Geng motor adik-adik, anak SMP pun ada yang ikut-ikutan geng motor. Di Tebing ada geng motor, ya. Jadi kami sampaikan jangan sampai terlibat dengan kegiatan geng motor. Siapa yang pernah ketangkap naik kereta knalpotnya bro? Yang knalpotnya enggak ini, yang suaranya knalpotnya tambah bolong. Ya, nanti kalau punya kereta seperti itu diganti, itu orang punya diganti ya. Ya, itu yang kelima. Kemudian adik-adik ini kita ada punya data di Polres mulai Januari sampai Oktober itu kekerasan terhadap anak, jumlah kekerasan terhadap anak itu yang dipukul, yang bergaduh, ya itu selama 2024 sampai bulan Oktober itu ada 32 perkara, ya itu untuk kekerasan anak. Kemudian untuk yang cabul ya itu 44 orang, 44 perkara. Kemudian pelakunya yang anak-anak itu untuk kekerasan terhadap anak itu ada 11 yang pelakunya anak-anak, masih anak-anak umur 18 ke bawah, belum 19 ya. Ada juga anak SMP, ada SMA ya. Itu pelaku anak-anak terhadap kekerasan terhadap anak. Pelaku cabul, adik-adik, pelaku cabul itu ada 14 orang. Ada 14 pelaku yang pelaku cabul. Bayangkanlah masih anak-anak yang harusnya dia bersekolah sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Itu. Kemudian untuk korban terhadap kekerasan terhadap anak itu ada 32 orang. 32 orang yang kena pukul, yang kena apa, ya ada 32 orang. Kemudian untuk korban cabul anak-anak itu ada 44 banyak ya. Makanya adik-adik kami kalau sudah di rumah mau keluar jangan terlalu lama. Ya kasih tahu ke orang tuanya, saya maaf Pak, kami mau kemari. Ya, kami mau ada kegiatan. Setelah kegiatan pulang. Ya, diingatkan. Ya, jangan pulang tidur ini nongkrong sampai di simpang rumah sampai jam 1, jam 2. Ya nggak baik ya. Ya, anak-anak kami ya. Itu ya. Kemudian nanti setelah ini nanti ada dari Pak Babin, nanti kita akan berfoto bersama. Kemudian